Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari kelas akuntansi 19D dengan nomor induk mahasiswa 10573111519, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang aspek keberlakuan pada akuntansi sumber daya manusia. Nah, berbicara tentang sumber daya manusia ini juga memiliki istilah yang tidak hanya dipandang secara harfiah, karena istilah ini juga memiliki arti simbolis. Akuntansi sumber daya manusia bukan hanya suatu sistem untuk mengukur biaya dan nilai manusia bagi organisasi, melainkan juga suatu cara berpikir mengenai manajemen manusia. Akuntansi sumber daya manusia mengusulkan kebutuhan untuk memandang manusia sebagai sumber daya organisasional yang berharga, yaitu sebagai sumber daya yang nilainya dapat ditingkatkan atau dihabiskan sebagai akibat dari cara-cara mana sumber daya tersebut dikelola. Nah, adapun lingkup dan sasaran akuntansi sumber daya manusia. Dalam lingkup dan sasaran akuntansi sumber daya manusia terdapat dua alasan untuk memasukkan sumber daya manusia dalam akuntansi. Yang pertama itu, manusia merupakan sumber daya yang berharga bagi perusahaan selama mereka memberikan jasa yang dapat diukur. Nah, yang kedua itu, nilai dari seseorang sebagai sumber daya bergantung kepada bagaimana ia dipekerjakan. Jadi, gaya manajemen juga akan memengaruhi nilai dari sumber daya manusia. Analisis biaya keluar. Nah, analisis biaya keluar ini biasanya ditimbulkan dari pelatihan strategis kompetitif akan dipertimbangkan sebagai beban sekarang. Ketika pelatihan dipandang sebagai suatu konsekuensi atas tindakan-tindakan jangka pendek dalam memperbaiki tingkat persaingan perusahaan, meskipun ketidakadaan biaya ini dapat menjurus ke arah penurunan kualifikasi karyawan. Terus perkembangan sejarah sumber daya manusia. Nah, pada perkembangannya ditandai dengan timbulnya minat terhadap akuntansi sumber daya manusia dan merupakan asal mula dari munculnya konsep-konsep dasar akuntansi sebagai daya manusia dan kerangka teori yang berhubungan. Nah, dorongan mula-mula untuk pengembangan akuntansi sumber daya manusia berasal dari berbagai sumber termasuk teori ekonomi mengenai modal manusia, perhatian ahli jiwa organisasional terhadap efektivitas kepemimpinan, dan perspektif sumber daya manusia yang baru. Adapun konsep awal akuntansi sumber daya manusia, di mana yang pertama itu sebagai alat politis, yakni digunakan untuk menunjukkan kesalahan manajemen sumber daya manusia, dan karena itu untuk menentukan alternatif investasi yang lebih kuat dan manajemen yang lebih baik. Dan yang kedua, sebagai suatu instrumen yang bersifat mendidik untuk menganalisis dan membangun pemahaman yang lebih baik atas permasalahan personil dari perspektif yang diterapkan dan membangun kemampuan yang lebih baik guna menyeimbangkan nilai-nilai yang diterapkan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang lain. Dan yang ketiga yaitu sebagai suatu alat bantu pengambilan keputusan sumber daya manusia lebih masuk akal dari sudut pandang manajemen.
Adapun arti penting akuntansi sumber daya manusia. Nah, arti penting sumber daya manusia ini bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada pada perusahaan. Nah, akuntansi sumber daya manusia diperlukan untuk mengcover perlakuan akuntansi konvensional terhadap pengeluaran-pengeluaran pembentukan modal manusia. Tidak hanya semua pengeluaran sumber daya manusia, melainkan juga biaya bagi perusahaan. Dukungan terhadap perkembangan akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia ini mengakui bahwa manusia terdiri dari modal atau aktiva. Teori ekonomi modal kerja manusia didasarkan pada konsep perlawanan manusia memiliki keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang merupakan bentuk dari modal yang disebut modal manusia. Adapun asumsi dasar dan tujuan akuntansi sumber manusia, yang pertama itu manusia adalah sumber dari organisasi yang sangat bernilai. Nah, asumsi pertama ini juga sebagai sumber daya manusia, bahwa manusia adalah sumber daya organisasi yang sangat bernilai. Yang kedua, nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh gaya manajemen dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan akan pentingnya informasi tentang sumber daya manusia. Adapun unsur-unsur penting dalam pembentukan akuntansi sumber daya manusia. Nah, di mana yang pertama itu aktiva tak berwujud sebagai sumber daya manusia. Yang kedua yaitu goodwill sebagai sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu merek dagang sebagai sumber daya manusia. Yang keempat yaitu hak cipta sebagai sumber daya manusia. Dan yang kelima yaitu hak paten sebagai sumber daya manusia. Alasan pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Nah, dalam pengembangan akuntansi sumber daya manusia, adapun alasannya yaitu internal pada prinsipnya akuntansi sumber daya manusia merupakan suatu alat yang digunakan ketika diterapkan atau meningkatkan sumber daya manusia. Nah, nilai aset dari perorganisasian manusia. Yang pertama itu akuisisi sumber daya manusia. Terus yang kedua itu peran penting manajerial. Yang ketiga yaitu kebijakan akuisisi dan pengembangan. Dan yang keempat yaitu alokasi sumber daya manusia. Peran penting sistem informasi akuntansi sumber daya manusia. Nah, peran penting sumber daya manusia dirasakan semakin penting bagi suatu perusahaan atau organisasi, di mana kualitas sumber daya manusia sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan perusahaan. Sebagai sumber daya manusia ialah suatu sumber daya perusahaan yang paling vital dan diakui sebagai aset yang paling berharga bagi badan usaha atau perusahaan. Nah, adapun mengukur nilai sumber daya manusia, di mana moneter ini adanya ketidakpastian dan kesulitan penentuan nilai sumber daya manusia. Mereka menyarankan bahwa penggunaan kompensasi seseorang di masa yang akan datang sebagai pengganti nilai orang tersebut. Nah, pengukuran ini mempertimbangkan kemungkinan kematian seseorang sebelum habis masa kerjanya. Adapun metode penentuan nilai aset manusia, di mana yang pertama yaitu biaya historis, yang kedua yaitu biaya pengganti, dan yang ketiga yaitu standar biaya nilai.
Adapun pendekatan teknis terhadap penerapan akuntansi sumber daya manusia. Nah, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia, di antaranya yaitu yang pertama, akuntansi aktiva manusia, yang kedua akuntansi modal manusia, dan yang ketiga akuntansi goodwill manusia. Nah, penerapan akuntansi sumber daya manusia dengan metode kompensasi. Melihat dari adanya ketidakpastian dan kesulitan sehubungan dengan penentuan nilai modal manusia, yakni dikutip oleh Arfan Ihsan Lubis pada tahun 2010 yang menyarankan penilaian terhadap sumber daya manusia dengan menggunakan kompensasi seseorang di masa yang akan datang sebagai suatu nilai pengganti. Nah, nilai seseorang dapat ditentukan dari nilai tunai penghasilannya yang masih tersisa di masa depan yang diperoleh dari hasil pekerjaannya. Adapun analisis nilai yang diharapkan dari modal manusia. Dalam analisis nilai yang diharapkan dari modal manusia terdapat dua bagian, yaitu yang pertama, perhitungan penghasilan karyawan terhadap nilai tunai atau present dari penghasilan seseorang menunjukkan aliran penghasilan saat sekarang atas sejumlah penghasilan yang akan diterima pada masa yang akan datang. Terus yang kedua yaitu perhitungan nilai modal manusia. Nilai modal manusia diperoleh dengan menghasilkan net present dengan probabilitas kematian manusia. Pelaporan sumber daya manusia dalam laporan keuangan. Pengakuan unsur modal manusia dalam laporan keuangan akan membuat laporan keuangan terlihat lebih informatif. Hal ini dikarenakan pengeluaran pembentukan modal manusia dikapitalisir sehingga kekayaan perusahaan terlihat real dalam laporan keuangan. Terakhir yaitu contoh kasus beserta dengan pemecahan masalahnya. Nah, pada contoh kasus kali ini saya mengambil contoh yaitu pengaruh pengungkapan akuntansi sumber daya manusia dalam laporan keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan studi kasus pada PG Mojoponggoang Tulung Agung. Nah, pengaruh pengungkapan akuntansi sumber daya manusia dalam laporan keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan akuntansi sumber daya manusia dalam laporan keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penerapan akuntansi sumber daya manusia akan berpengaruh pada laporan keuangan dengan meningkatnya total aset, total aktiva, dan jumlah laba serta penurunan rugi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.